Halo guys, selamat datang di Secanting Beras Channel. Lapang. Wah, Andre. Bertemu lagi bersama kami di channel yang memberikan edukasi, informasi, dan yang pasti motivasi. Ya, jangan lupa guys, saat-saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke? Kita standby terus guys. Mudah-mudahan kita bisa melalui semua ini guys. Oke? Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Nih gua selalu ngomong spesial karena memang tamu-tamu di sini adalah orang-orang yang spesial guys. Nah, jadi spesialnya itu kenapa guys? Ini tamu kita hari ini guest star lah ya. Adalah suatu profesi lah, Om, bisa dibilangnya pekerjaan atau profesi? Profesi yang mungkin masyarakat tuh nggak kebayang sebenarnya, tapi punya tugas dan pekerjaan yang sangat berat dan sangat vital guys, ya kan? Jadi beliau ini berprofesi sebagai bagian dari ATC, alias Air Traffic Control atau menara pengawas, Om ya? Bisa dibilang menara pengawas, pemandu lalu lintas udara. Oh, jadi kayak polisi lalu lintas. Kita kira-kira Om ya? Hah? Nggak bisa nilang. Oh, nggak bisa nilang guys. Waduh, harusnya dikasih tambahan bisa nilang guys. Lumayan buat tambahan ya nggak guys? Oke, jadi hari ini mungkin kita akan bahas apa sih itu ATC, Air Traffic Control, ya kan? Jadi penasaran, kita cuman kadang-kadang kalau di bandara nih cuman lihat ada suatu tower, Om Ya. Ada suatu tower. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Ini Om Fuad. Om ya? Ya. Fuad Anwar. Wah, Anwar. Buka itu tuh. Yeay. Tetap prokes ya. Iya. Prokes. Itu jenggotan gitu tuh. Kaget kan, pikir kayak tentara yang di atas itu kan cepak-cepaknya, ternyata jenggotan guys. Oke. Jadi awalnya Om Fuad ini kita kenal di suatu komunitas mobil. Okay? Kita tuh kenalannya di suatu komunitas tadi ya guys, tapi sebenarnya kita tetap kontak lah Om ya. Tuh. Nah, karena air traffic control ini atau menara pengawas pemandu ini sangat vital ya, kita jadi jarang ketemu guys, tapi kita tetap kontak-kontak di medsos. Pasti. Ya kan? Atau di medsosnya beliau ini guys, tamu kita ini banyak hobi guys, hobi burung. Mungkin di rumah latihan ngatur burung ya guys ya. Ya Om ya, kira-kira ya. Nah, gitulah. Nah, jadi itulah sedikit perkenalan dari kita guys, Canting Beras Channel ini sebagai channel yang mengedukasi, memberi informasi, ya kan? Nah, tentu kehadiran Om Fuad ini sangat-sangat apa ya, suatu kehormatan lah. Ada termasuk ini frontline lah, bisa dibilang Om ya. Garis terdepan dari dunia penerbangan Indonesia. Insya Allah. Ya, luar biasa. Berat itu, nggak boleh main Mobile Legends sambil ngatur lalu lintas, bahaya guys, ya kan? Itu nanti ulti 3 balmon pesawat lewat. Tapi hobi Om game? Kebetulan game-game gadget nggak hobi. Oh, udah hobi, waduh. Hobi, walaupun fokus, ya? sebenarnya ya senang sih. Senang. Tapi kurang hobi ya. Ya, oke. Jadi kita penasaran kan, ATC itu boleh nggak Om kasih sedikit gambaran ATC Air Traffic Control itu atau menara apa tadi, penata lalu lintas lah ya. Itu apa Om? Boleh Om sedikit gambarin dulu nggak apa itu fungsinya? Jadi dari awal itu ya, ATC Air Traffic Control. Jadi seseorang yang memandu lalu lintas udara. Mungkin teman-teman cuma tahu pilot berangkat, habis itu terbang, take off, landing. Betul. Jadi sebenarnya itu mulai dari pilot itu tutup pintu, start engine,
teman-teman pilot itu udah berkomunikasi dengan boleh ke situ lah Om. dengan Jangan personil. lihat gua Om, ntar Terpesona. terpesona, bener. Komennya bagus kayaknya. Iya, gugup kita kalau dilihat cowok Om. Oke, jadi pesawat itu teman-teman pilot itu mulai dari start engine sampai dia berangkat, landing, buka pintu itu tetap komunikasi dengan rekan-rekan ATC, ya, traffic control. Artinya tetap dipandu. Ada seseorang yang memandu. Oh. Seperti kayak saya sekarang ini posisinya di radar. Jadi Radar. ATC ini tidak harus tower melulu. Tower melulu. Jadi ada beberapa unit-unit yang menghandle pesawat di penerbangan di Indonesia ini. Contoh kayak kita di Palembang nih Om Andre. Iya. Di Palembang dia mulai dari start engine sampai dia lepas landas, itu teman-teman ATC di tower. Tower SMB2 yang handling. Setelah nanti dia take off, itu nanti ada unit lagi namanya approach control. Tapi dalam satu tower itu enggak? Tidak. Oh, Beda ruangan. Beda ruangan. Approach control mengatur pesawat menggunakan radar surveillance. Radar surveillance. Itu radar sipil Om ya? Radar Atau pada sipil prinsipnya militer. Oh. Jadi kita ini servis semua sipil dan militer kita handling. Oh, tapi kamu bukan tentara Om ya? Bukan. Oh, oke. Iyalah tentara masa gondrong. Pintar kali. Jadi sebenarnya unik kok kalau ATC ini ya. Banyak kawan-kawan mungkin rekan-rekan yang belum paham. Seperti contoh air traffic control yang ada di Bandara SMB2 Palembang ini. Untuk radarnya saja, untuk ke approach control unitnya aja, kita itu menghandle sampai di Bisa nggak Om atas. sedikit Om definisi approach itu maksudnya approach apa tadi? Approach control. Nah, jadi approach control itu apa Om secara ininya tuh? Jadi secara harfiahnya lah. secara harfiah itu apa gimana ya? Atau Jadi tower ini mempunyai pesawat yang mendekat. scope. Approach itu kan mendekat tuh. Betul. Itu. Jadi ruang udaranya yang Ruang berbeda. udara. Ruang udara. Oke. Artinya ketika tower yang hanya menghandle di seputaran bandara, setelah pesawat lepas landas itu dioper ke yang namanya approach control. Iya. Maka teman-teman di approach control itu akan menghandle pesawat mulai dari lepas landas sampai 10.000 feet. Oh, jadi ada batas-batas itu, Om, ya? 10.000 feet dengan radius 30 mil. Jadi mungkin kita sambil ini Om ya. Tadi guys sebelum kita ngobrol, kita ini ngobrol nggak pakai skrip guys. Jadi tadi kita udah sepakat kita ngalir aja. Tapi ada hal-hal yang mungkin di pikiran benak tentang penerbangan Indonesia. Kita tahu ada ada kemarin ada kejadian. Kita juga nggak akan bahas itu guys. Ya. Demi kita rasa simpati segala macam. Betul. Ya, Om ya. Tapi tentu kami setting beras juga nggak apa-apa kali Om ya, kesempatan ini kami menyampaikan duka lah atas kejadian itu kan. Ya, mudah-mudahan semua diterima Om ya. Ya. Nah, gitulah pokoknya kami mengucapkan duka yang mendalam Om. Sama-sama. Ini kesempatan aja Om. Ya. Tapi guys kita bukan bicara tentang accident atau apa. Kita lebih fokus ke masalah traffic. Ini Ya. cuma sedikit aja Om. Siap. Sebagai rasa kita sama-sama manusia ya enggak ya? Betul Kita sekali. duka, kita tahu ada kecelakaan itu. Jadi itulah kita akan fokus di traffic. Nah tadi agak kepotong nih guys, karena kita nggak pakai skrip guys. Jadi ngalir, ya kan? Nah kita balik lagi tadi Om. Jadi ada ketinggian berarti Om ya? Ada ketinggian. Nah, itu ketinggian itu ini Om ya, kita bayangin kalau kita di jalan raya, itu kan ada jalan, Betul. ya kan? Ada kecepatan. Betul. Nah, kira-kira yang bisa kita bayangin traffic di jalan yang masih bisa ketangkep lah sama kita. Karena kan itu kan ruang udara Om. Apa ada orbitalnya, ada garis, ada ketinggian. Nah, itu yang gimana itu Om? Kira-kira Jadi- kalau dibayangin jalan sama yang agak bisa diambil lah. Jadi memang Prinsipnya langit gitu, itu Om, ya? apa ya?
luas ya, langit itu luas. Volume kali Om ya. Cuman di penerbangan sendiri, rute itu hanya digaris. Jadi rute itu hanya digaris. Artinya ada yang namanya alat bantu navigasi di ground sebagai panduan teman-teman pilot di atas. Contoh seperti ini. Dari Jakarta ke Palembang. Walaupun langit luas, dia tidak bisa di mana-mana gitu, artinya. Ya makanya Om, itu tadi. Makanya aku bilang tadi Om, kalau kita di darat kan mau parkir kiri, tembus lorong ya kan. Jadi alat di Jakarta dengan alat di Palembang ini connect mempunyai satu garis. Itu yang namanya airways. Oh, airways guys. Jadi suka ada kan apa Ya, airways. apakah namanya Garuda Whiskey GIA, One, Garuda apa Indonesia gitu. Airways gitu Om. Bukan. Oh bukan. Itu perusahaan. Itu perusahaan. Tapi kira-kira gambaran airways itu Airways itu rute. diambil jadi perusahaan, tapi bahasa itu kan maksudnya dipakai untuk bahasa kan? Oh, bukan, maksudnya airways itu adalah penyebutan untuk rute-rute Oh, pesawat. kalau di traffic seperti itu. Ya, Oh, jadi- gitu guys. Contoh dari Jakarta ke Palembang, rutenya menggunakan airways apa? Oh. Misalnya contoh ada penamaan Whiskey 18 atau Whiskey 12 East. Whisky itu istilah dalam kode Om ya? Kode. Bukan whisky. Bukan. Nanti ada rute Jack nih dong. Santai nih Om ya? Santai ya. Oh, jadi kan ada kilo whisky gitu-gitu Om ya? Ya, jadi ada rute, makanya di sini ada yang namanya Jadi nggak apa-apa kita sebut sini Om, nama rute itu? Enggak masalah. ya? Artinya makanya ada air traffic control karena nih pesawat ini terbang di satu rute. Jadi tugas kita adalah ketika mereka ingin bertemu itu kita pisahin. Oh. Jadi contoh misalnya dari atas ke bawah, pengen ngebayanginnya gitu. ini pesawat guys. Kalau mobil bisa ngerem. Yes, itu dia. Aduh, jadi hari ini sebenarnya baru bincang dikit aja gini, sebenarnya gua udah ngerasa wah ini luar biasa. Ya kan, ini suatu informasi yang sangat luar biasa ya Om ya? Betul. Yang sangat vital dan sangat karena yang diatur ini pesawat ternyata nggak bisa, jadi artinya di airways tadi itu bisa ada karena Konflik. Pasti ada titik konflik. Artinya ketika ada pesawat yang levelnya masih maintain, di atasnya ada yang mau desain akan nge-cross level ini, itu harus kita atur Om Andre. Makanya kalau saya dinas Om Andre nelfon itu kadang-kadang nggak saya angkat. Memang tidak terangkat. gue pikir Om nge-vlog ya. Nanti kadang-kadang WA nggak dibales karena teman-teman controller ini ketika berdinas, bener Om ya? berdinas itu handphone dikumpulin. Oh. Kita punya sensor gitu ya? lemari itu khusus untuk menyimpan handphone sebelum berdinas. Lemarinya lemari biasa atau ada? Lemari Mika yang punya kuncinya dan nomornya. Oke. Jadi setiap Tujuannya misalnya saya berdinas sebelum masuk ruangan ops room, ruang operasi untuk kerja, handphone taruh di situ. Itu SOP Om ya? SOP. Wajib itu? Betul. Di Karena seluruh gadget. dunia atau? Di seluruh dunia. Oh guys, luar biasa. Jadi secara regulasi itu sebenarnya aviation namanya istilahnya. Aviation. Itu ada SOP yang bahkan HP pun itu diatur di secara dunia gitu Om ya? Betul. Waduh, agak merinding nih, banyak yang datang ini bukan sembarangan nih. Kadang-kadang kita dibilang sombong Om. Iya, kalau kelihatan tampilan ini kayak orang, aduh bingung lihat omongannya mendeskripsikannya nih. Kayak orang apa Om ya? Tapi ternyata penting banget dan penting banget profesi ini. Nah, tapi oke lah, kita mungkin kalau ngebahas sampai detail mungkin panjang Om ya. Jadi dan banyak hal-hal yang mungkin agak matematik, ya, agak segala macam ya. Tapi kita lebih bahas secara umum dulu Om. Ya. Nah sekarang itu aja sebenarnya udah agak ngeri-ngeri bayanginnya Om. Jadi supaya kita agak ringan dikit Om, kita akan bicara tentang Omnya dulu. Balik lagi dulu tadi itu guys gambaran umum tentang ATC sementara ini. Kita sambung lagi. Kita ke Omnya dulu sekarang, ya kan? Jadi mungkin kawan-kawan mau tahu ini adalah suatu profesi atau pekerjaan. Om mulai dari tahun berapa Om kerjaan ini? Dan jalurnya itu gimana Om? Jadi kebetulan Atau buka lowongan kerja di, iya. di koran dicari, enggak kan Om itu? Kebetulan bukan kebetulan sih ya. Jadi Gak ada yang kebetulan nih kayaknya nih Om Duni. tamat SMA iseng-iseng cari-cari
sekolah-sekolah yang kedinasan lah ceritanya. Oh, gitu jadi kan. operator atau yang kerja di ETC itu melalui kedinasan. Om, ya? Sekolah kedinasan Oh, dulu. Oke. Jadi boleh nggak Om kalau di kedinasan Boleh. kita, Om? Jadi saya daftar itu di Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Oh, di Medan, di bawah Kementerian Perhubungan. Oh, jadi ini urusannya di Kementerian Perhubungan. Karena Oke. aviation ini regulatornya adalah Kemenhub. Kemenhub sendiri dibagi Om ya, ada Hubla, ada Iya, Oh. jadi kita di Hubud, Hubud. Kemenhubud, Kementerian Perhubungan Udara. Oke. Jadi kita Susah nggak tesnya tuh? eh, Sama kayak kedinasan lain nggak? Ada fisik-fisiknya juga atau gimana? susah, kalau dibilang susah tapi saya lulus ya. Asik Om. Bisa aja sih yang Gitu. rendah lebih tinggi. Dibilang susah ya, Hmm. teori lulus, praktek ya olahraga ya fisik ya lulus. Intelektual mungkin ya pinter kali ya. My God. Agak-agak Rada narsis, nggak apa-apa. Narsis ya. Dikit-dikit. Oke lah. Selagi Itu depan hiburan. Andre kan. Nah, itu prosesnya itu berapa tahun, Om? Ya, jadi sekolah kedinasan untuk ATC ini dulu itu program diploma Om Andre. Oh, diploma. Kebetulan ketika aku ngedaftar ada pilihan. Jadi sekolah penerbangan kedinasan ini ada dulu waktu tahun 2005 ada Medan, ada STPI Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug. Yang Curug itu ya. Ada Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan di Surabaya. Jadi intinya berapa, Mbak? Di Ada Indonesia? 4. Ada 4. Dulu 4. Om ikut yang Jadi gini ceritanya, Waduh, rada unik cerita, sih. boleh nih. Ini yang asik nih. Kita Rada cerita jalannya Om. Iya, rada unik. Karena Ah. kenapa? Kita kan berpikir ketika sekolah kedinasan, masuk asrama, itu kayaknya hal yang membosankan ya, Om Andre. Ya. Sementara kita sendiri sebenarnya orang yang malas belajar sebenarnya, tanda kutip ya, malas belajar. Akhirnya setelah milih nih, gue milih cari yang mana yang paling cepet lulusnya. Wah. Jadi awalnya praktikal, Om, ya? Praktis Om, ya, pemikirannya. Oh ini diploma 2 tahun. Kalau boleh tahu Om, waktu Om memilih keselamatan penerbangan itu lebih karena ada didorong apa atau background apa? Apakah Tidak. gara-gara sehingga pesawat pengen jadi pilot, jadi apa misalnya kan? Atau suka main pesawat terbang kertas gitu kan? Enggak, kebetulan Memang tadi ya, yang tadi ya. Emang tadi kebetulan keluarga itu tidak ada yang di aviation. Tidak ada yang di aviation, jadi kita nyari yang paling cepet aja nih. Paling cepet. Terus ada judulnya namanya Radio Lalu Lintas Udara. Tadi Om nggak mikir itu Milih. radio FM gitu bukan? Nggak ngerti ya. Yang penting masuk dulu. Oke Tes dulu. guys. Iya. Masuk, ikut tes 2 tahun, pendidikannya lihat 2 tahun udah milih itu. Masuk. Ada militernya juga Bang. Semi militer. Kedinasan lah Om ya. Karena standar ya. bahasanya taruna dulu ya. Taruna. Jadi Om botak dulu nih Om. Botak, weh Ini keren. pas dendam nih ya sekarang ini. Botak, pipi tirus, Oh, perut berotot. Tapi itu syarat Om ya. Syarat. Enggak, setelah di dalam. Tadi setelah di dalam. Ada kayak pantohir gitu nggak? Ada, pasti Oh, ada. Yang jelas fisik kesehatan itu pasti di tes ya. Iya. Karena itu pemilihannya juga setelah lulus tidak banyak. Berapa tahun tadi Om? Kalau diploma 3? 2 tahun. 2 tahun. Kebetulan aku ngambil diploma 2. Oke. Diploma 2, jadi yang lulus hanya 38 orang. 3 regional apa? Regional. Regional itu bukan regional sih sebenarnya. Sebenarnya dari Indonesia bisa? Seluruh Indonesia bisa, cuman kan Oh. pilihannya ada 4. Waktu itu berapa orang Om yang daftar? Kalau nggak salah hampir berapa ya? Hampir 2000-an kalau nggak salah. Hampir 2000-an. Jadi Gila. setelah lulus tuh teman-teman ada yang dari Aceh, ada yang dari Palembang termasuk istri. Om itu ngerasa itu nasib baik, laki atau memang kemampuan Om ngerasanya? Nah ini yang bikin 2000 guys. 2038. Kalau 238 masih oke lah Mungkin, guys. Yang pasti yang jelas ya ada puasa, pasti itu pasti tangan yang maha tapi kan kuasa kita itu. ikhtiarnya Om Betul. kan. Gak apa-apa Om, kita bukan mau nyombongin di sini, tapi ini memberi motivasi guys. Artinya di awal itu juga walaupun tadi Om bilang apa namanya kita coba-coba, artinya kemampuan itu tetap harus. Ya. Ya enggak? Bukan cuma ngandelin ke nasib aja kan untuk Itu enggak. dia. Jadi kalau dibilang apa kalau bahasa sekarang apa? Baking ya. Baking.
nggak ada. Baking nggak soda. ada gitu. Basic tidak punya keluarga di situ. Hanya pure murni tes supaya kebetulan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan. Iya. Jadi murni pure, gua harus berusaha, tidak membebankan orang tua, apapun gua lakuin meskipun sampai setitik darah penghabisan ini kita tidak akan suatu motivasi guys. Jadi lu memberatkan orang tua. Betul. Iya. Lu harus punya motivasi diri yang kuat, ya enggak? Bahwa lu bisa, gitulah kira-kira. Betul. Motivasi, dorongan yang lain misalnya nggak mau nyusahin orang tua, itu juga wajib lu tiru, ya nggak Om? Ya. Jadi sambil kita, karena channel ini kan kita bahas informasi dan motivasi Om. Ya. Intinya itu. Nah dalam perjalanannya itu sama Om ya. Berarti kalau di kementerian apa Om? Ada golongan atau mulainya dari mana Om? Oke Om Ya. udah selesai nih ya? Di akademi. Selesai. Terus langsung ditempatin atau Wisuda gimana? nih kita. Ya. Sudah ada waktu itu sudah ada yang nemenin wisuda belum? Belum. Oh, belum. Oh. Ada istrinya guys. Lagi Bisa sebelah, nggak? Lagi sebelah. Tapi ntar tayang dilihat nih Om. Tapi oke lah. Waktu itu dia belum ada guys. Oke. Terus tadi abis itu gimana Om? Jalurnya, Om? Sudah akhirnya kita pengangkatan dan gue penempatan di Berau, Kalimantan Timur. Langsung di. Jadi itu nggak bisa milih Om ya? Nggak bisa. Itu memang tergantung dari kebutuhan Iya, bahasanya ya. Berau, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Tenggarong itu di mana Om? Tenggarong Kalimantan Timur juga. Oh. Cuman di bagian Kutai. Iya, Kutai. Iya. Kukar Om ya? Bukan. Ya, itu kan dengar-dengar salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, dengar-dengar Ya, kabarnya. kabarnya. Nggak tahu lah. Palembang juga kaya guys, kaya pempek. Jelas, Ya, cukonya. cukonya. apalagi. Oke, berapa tahun Om di situ Om? Di situ 2007 sampai 2015. 2007. Oh, lama Om ya? Ya, Kenapa Om lama? ya karena rezekinya di situ. Oh, udah married belum pas 2007 2015? Belum. Nggak usah dibahas guys. Oke. Oke. Habis itu kemana lagi Om? Dari situ 2015 kebetulan gini. Jadi bisa di- sampai sini tuh gimana? di Indonesia ini ada klasifikasi bandara. Oh, oke. Jadi kebetulan Klasifikasinya itu apa Om? Boleh jelasin? Internasional. contoh kayak di Berau itu belum radar ya. Apa Om? Ada Belum radar kelas A, kontrol. kelas B atau Kelas ada cabang utama. kayak misalnya di Polda kan ada Ya, yang kayak jadi gitu. ada cabang utama, cabang madya, cabang pratama, cabang pembantu. Itu ukurannya apa Om? Bandaranya kecil, kapasitas Servis. atau pesawat? Dari servis sama traffic, jumlah traffic. Oh, jumlah traffic. Jumlah traffic. Kalau misalnya bandaranya nggak besar tapi trafficnya padat, itu masuk. Nah maksud saya gitu, gua gitu. bisa. Jadi bisa Oh, dimasukin. pokoknya patokannya kalau dari Om traffic. Traffic. Oke. Karena gini, ketika traffic sudah mulai meningkat, otomatis fasilitas akan semakin ini ya, harus mengikuti ya. Ikuti betul. Mengikuti, ketika fasilitas mengikuti, traffic mengikuti, Rutenya pun tambah, RW-nya tambah banyak. Tidak. Tetap. tetap. Oh, dari RW seluruh tetap. Indonesia. Kan Jadi- gua suka lihat tuh di iklan-iklan ada Iya. gitu-gitu Om ya? RWS itu tetap, cuman kita kembangkan lagi, ada yang namanya prosedur. Standar instrumen departure prosedur dengan standar arrival. Nah, itu udah terlalu pakai bahasa, teknis tuh. pakai bahasa Jawa Om, agak ngelibat kayaknya tuh Jadi istilah-istilah itu. ada bantuan untuk bernavigasi Oh. kepada teman-teman pilot untuk ya biar tidak crowded lah ketika landing dan take off. Ketika traffic di situ semakin banyak, itu akan diatur yang namanya SID star. Tuh. Itu udah, waduh, udah nggak selesai sampai sore kita. Iya. Dan sebenarnya bahasanya juga agak canggih-canggih gitu guys, ya nggak ya? Tapi nggak apa-apa lah, itu pengetahuan. Terus Om, boleh sedikit tahu nggak Om, waktu itu kadang-kadang sering kita kalau misalnya di daerah-daerah tertentu tuh lagi penuh nih Om ya, kayak lagi muter-muter gitu Om, apa perasaan doang atau gue pernah di Bandung waktu itu kayaknya agak lama di atas pelan, misalnya atau perasaan Om ya, Betul. katanya lagi rame katanya, itu gimana Om gitu? Jadi kalau lagi rame itu ada yang namanya antrian Om. Oh, Antrian, jadi- itu sudah diatur dari awal bakal ada antrian atau kadang-kadang accidental pas tiba-tiba lagi rame, gimana Om?
Kalau Itu kan schedule semua kan? ya, Ah. itu biasanya accidental. Accidental. Artinya, ketika ada beberapa traffic yang datang dengan waktu yang kalau di traffic di pesawat ini kan, di aviation ini kan trafficnya cuma selisih 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu. Artinya ketika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk landing, maka si ATC akan memberikan instruksi kepada pilot untuk holding. Untuk menunggu. Oh, pilot sudah tahu itu. Pilot itu, sudah itu tahu. materi pilot lah. Materi ya. pilot. Oke. Dan yang sekarang inilah yang sering viral kan. Pesawat ini ngelihatnya di flight radar nih ceritanya nih. Terus muter-muter, abis itu kembali viral. Artinya ya di sini sedikit meluruskan lah ya. Boleh, Om. Itu Nggak apa-apa. itu sebuah yang memang standar prosedur. Jadi ketika cuaca tidak baik, tidak bagus di tempat tujuan, teman-teman ATC bisa menginstruksi pesawat untuk holding, menunggu cuaca bagus. Nah, di situ juga teman-teman pilot mempunyai decision, mempunyai keputusan. Apakah terus menunggu holding atau kembali ke bandara keberangkatan, atau ada yang namanya divert. Divert ke bandara, Balik lagi maksudnya. tidak. Jadi Alihkan atau gimana? alternate aerodrome. Alternate. Jadi Oh. alternatif Alternatif. bandara. Ah. Betul. Agak di Indonesia ini. Benar. Jadi guys, ini sedikit. Jadi lu kalau di pesawat kira-kira yang ngerasa nggak beres, bahasanya lu juga jangan asal-asalan kira-kira gitu. Di balik itu semua ada SOP, nggak sembarangan. Makanya ini orang yang kalau kerjaannya itu ngelihat layar ya, oke? Ngelihat layar. Layar yang isinya cuma titik-titik. Kira-kira gitu, atau gambar lah. Titik-titik dan Maksudnya juga gini Om, kebayang nggak guys? Yang dia lihat titik itu nyawa orang loh gitu, penumpang gitu loh, pesawat dan penumpang. Kira-kira gitu. Gimana rasanya itu? yang Kalau kita kan jelas- main game nih, ada tuh suka game Airless itu kan, Ya. gua paling hobi tuh. Udah ketabrak itu, game over. Tapi nggak kayak gitu kan, perasaannya tuh gimana Om? yang jelas mental ya. Mental. Bukan main kan itu. Mental dengan kita punya ilmu harus Betul. sejajar. Ketika Betul. pengetahuan kita tinggi tapi mental kita tidak baik. Betul. Luar biasa guys. Betul. Ini pesan. Tidak bisa. Ini pesan. Ya kan. Jadi kadang-kadang tuh dibutuhkan tuh mentalitas. Betul. Tapi juga mentalitas dihubungkan dengan pengetahuan. Ada yang suka orang bilang, nggak perlu sekolah, nasib kita nanti. Enggak. Iya. Itu diimbangin semua guys. Ya kan ya, nasib jalan segala macam memang. Oke. Betul. Ini sangat memotivasi guys. Oh jadi gitu. Oke. Ya, jadi Ini kalau- pelurusan dari Om. Jadi kita jangan sembarangan lah. Jadi gini Om, buat ini Om ya. sebelum saya duduk di bangku controller, air traffic control, ketika dulu kita flashback lagi ya. Boleh Om. Jadi boleh. selama saya masih pendidikan, Hmm. itu ada yang namanya passing grade. Passing grade. Nilai minimal kelulusan per semester. Oh. Ya, contoh ketika Ini bukan Om ini narsis bahwa dia melewati passing grade kan? Tapi enggak, ini info. Ya, Om. jadi- artinya klasifikasi mereka tuh ketat. betul. Itu Jadi, loh yang maksudnya itu. kami masuk 38, keluar tidak 38 Om. Ada yang fail, ada yang fail. Nah, fail itu ada yang nilainya kurang, dia lulus. Tetapi kan ketika masa pendidikan kan harus lebih. Terus next ada indikasi mental kurang. Oh, itu dikontrol terus Om. Ada kayak Ada instrukturnya. per tahun atau dicek lagi atau Ini kan kadang-kadang kita gila kan, kadang-kadang ada orang gila tuh seiring waktu Om. betul, kita kan Kalau misalnya ada yang ceritanya- putus mulu, gila, putus mulu kan gila tuh lama-lama. Jadi ini masih seleksi di sekolah nih. Di sekolah belum masuk ke pekerjaan. Setelah kita lulus di sekolah, kita masuk ke pekerjaan nih. Kita sebagai profesi. Di profesi air traffic control sendiri ada yang namanya ujian maintain rating. Jadi per 6 bulan sekali, rating itu peringkat, Rating itu- pemeliharaan. Gimana? rating Boleh itu nggak bahasa adalah Inggris? tidak. Nggak Jadi gitu ya? rating itu adalah kewenangan. Oh, Jadi kewenangan. Kayak teman-teman di tower, ratingnya tower. Oh. Kayak kewenangan gue di radar, rating gue radar gitu. Tapi boleh, kalau yang radar boleh ambil yang Multi rating boleh. multi rating boleh. Asal certified udah sekolah. Oke.
karena jenjangnya itu banyak, termasuk jenjang gue sekolah radar dulu di 2013, makanya bisa pindah ke Palembang. Gitu. Nah, 6 bulan itu ujian teori praktikal. Nah, itu ada diuji oleh seorang checker namanya. Ada checkernya juga kontrol. Dan gue checker yang kayak di restoran itu. Gue checker ini. Bukan checker ayam guys ya. Checker. Jadi ngecek. ketika 6 bulan itu tidak lulus, maka akan ada uji coba lagi. Wow. Akan ada. Berarti nggak sembarangan guys, nggak sembarangan profesi ini. Betul. Ketika tidak lulus juga otomatis di-staffkan, tidak boleh ngontrol. Itu masalah intelijensi ya. Terus per tahun 2 tahun sekali kita medical check up. Maaf, 1 tahun sekali. Medical check up. MCU seluruhnya. MCU medical check Kalau up. kolesterol naik, Yo. naik, suruh puasa tuh, men. Disuruh puasa, straight meal. Nggak cocok guys, masih hobi kambing ya deh. Dan satu lagi nih yang unik nih, kadang-kadang mungkin yang teman-teman tidak tahu, setiap kita shift dinas itu ada dokter yang datangin kita. Kita harus cek tensi. Jadi nggak sekonyong-konyong kayak kita pergi ke kantor. Enggak. Jadi kayak bener-bener fit. Iya, kayak gue nih, mau dinas, misalnya dinas siang nih. Baru tahu nih guys. Dinas siang jam 1. Jam 1 otomatis setengah 1 kita harus sudah nyampe kantor dong. Karena ada briefing dulu. Briefing apa sih case pagi tadi itu, ada apa ini bla 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 segala macam. Sebelum masuk kita ke pengendalian, kita ada dokter penerbangan yang datang ngecek tensi, ngecek detak jantung, sama alkohol. Gitu. Jadi kita ada yang tiup-tiup itu nggak tahu apa namanya. Makanya kita minumnya air putih gitu. Tuh, jadi dicek. Kalau ada indikasi tidak bagus, tidak boleh ada di kerja, ada di situ. Tapi itu mengurangi ini nggak? Mengurangi gaji atau apa istilahnya? Cuma di ini aja di pending sebentar. Enggak, ketika itu sudah berkelanjutan akan diproses. Ada juga. Ada proses. Ketat. Itu internasional atau internasional? Internasional. Berarti itu standar ya. Ada manual standar bahasanya Ada. apa ya? Kita nggak awam nih ya. Standard operation procedure ya untuk sop. SPP, ya. Sop kambing juga boleh. Jadi berapa jam sih maksimal baik secara standar dan maksimal rata-rata manusia itu untuk terus merhatiin layar? Kayaknya layarnya kayak bukan layar laptop gini kan? Bukan. Ya. Jadi ada juga dari Kementerian Perhubungan itu mengeluarkan aturan untuk air traffic control dalam 7 hari maksimal ngontrol mengendalikan pesawat 24 jam. Dalam 7 hari. 1 minggu lah ya kita Satu bilang minggu. ya. Berarti kalau dibagi sekitar 3 jam ya. Hah? 3 jam lebih ya. 3 jam ya. 3 jam lebih. Itu sudah Maksimum 7 tadi. pengendalian. Jadi kalau sudah Itu internasional atau dijeplakin di kita? Dijiplak ke kita. Di adopt sama kementerian. Jadi bayangan gua nih bukan sambil ngopi gitu, men. Ngantuk nggak gitu ya. Berarti gitu. bener-bener. Iya, ini nggak boleh. Masuk nggak boleh. Makanan, minuman, gadget, no. Dan ketika kita on duty pun kita punya backup personil. Ready Iya, maksudnya. ready. Jadi Itu ketika 24 hour ya? Berarti kalau 3 jam maksimal, penerbangan juga ada close-nya Om ya? Atau ada bandara yang kalau kayak di Palembang sendiri berapa sih? 2 jam 20. Last flight jam berapa biasanya Om? jam karena Covid ini jam 8. 8 malam? Jam 8 malam. Kalau di Indonesia yang paling traffic tinggi selain Jakarta, Bang, Surabaya, selain Bali, oke lah. Makassar. Selain 3 itu, kalau itu kita sudah tahu lah ya. Sentani, Jayapura. Sentani, Wah, itu Jayapura. trafficnya lumayan ramai. Maksudnya itu airways swasta atau airways luar negeri apa gimana Om? Ya mix, Mix, Om ya? mix. Apa biasanya Om kepentingan di situ? Wisata, bisnis? Di sana kan pintu Atau apa? masuknya Timur. Papua ya Om ya. Oh. Pintu masuknya Papua. Artinya teman-teman mungkin, ya saya juga belum pernah ke sana kan. Mungkin yang mau ke daerah-daerah pedalaman,
Kalau dari Jakarta entry-nya pasti ke Sentani. Oh, kalau Palembang sendiri gimana? Palembang Masuk traffic tinggi nggak atau standar lah? Ya, Ini internasional benar kita ya? bandara kita internasional, Palembang ini masuk ke 10 besar. 10 besar. 10 besar. Pesawat yang paling besar yang pernah masuk di Palembang pesawat apa? Boeing 747 Haji. Oh, yang double. Iya, yang ada kayak ikan kan lokal gitu. ikan paus itu. Iya. Lagi hobi ikan. Hobinya. Iya, jadi dia ngebayangin, kita ngebayangin ikan paus, ini ikan lohan. Untung nggak cupang guys. Ambil. Apa Om pengalaman Om yang mungkin berkesan, mungkin yang bener-bener menegangkan, yang bener-bener Om bikin apa ya, stress out lah ya, artinya pulang tuh kebayang-bayang. Kita nggak ngomong accident lah atau Iya. suatu keadaan yang traffic yang tinggi yang Om sampai nggak tahu, tadi kan bicaranya mental nih. Ada nggak Om pernah ada di posisi yang kayak gitu? Yang Jadi pacu banget lah gitu. Jadi gue pernah ngalamin ya. Dulu Iya. ada yang gempa itu nih kalau nggak salah. Hah? Ada Gempa. Palu. Palu ya. Palu ya kalau gempa. Jadi gini, teman-teman pun yang mengalami, kita yang jauh-jauh ini pun ikut merasakan ya. Tuh, suka dukanya itu ikut merasakan. Cuman kalau pengalaman pribadi itu ya pernah ngalamin yang namanya Nggak usah spesifik lah, kayak kita- unconditional Yang maksud gua tuh Om, yang Om tuh yang God, nah itu gitu loh. Betul. Dan kita Please God, jangan. Nah, jadi gini, buat sampai teman-teman, mungkin kontek-kontekan sama yang di buat atas. kan? teman-teman ini terlepas dari yang pernah gue alamin, itu memang yang paling penting itu ilmu, mental, sama doa. Jadi Jadi gue pernah ngalamin ya, kita nggak usah cerita bagaimana teknis kejadiannya. Intinya ketika gue ngalamin itu, di situ gue explore ilmu yang ada di otak gue inget-inget lagi apa yang udah gue pelajarin. Mental gue nggak wajib gue kuatin. Kalau nggak kuat, mental gue nggak kuat, yang nerima pasti juga lebih nggak kuat. Artinya ini gue yang ngatur kok kayak begini gitu kan. Dan ketika dua itu berjalan, disembarikan oleh doa. Doa semoga ya Allah tidak terjadi apa-apa, semoga tidak terjadi apa-apa. Tiga itu, ketika tiga itu bisa berjalan berbarengan, insya Allah. Jadi luar biasa Om ya, karena bidang Om ini sesuatu yang sangat-sangat ketat lah, ya. Tapi kalau secara umum ada pesan tadi sangat kuat yang Om bilang bahwa ilmu Om ya, Ya, ikhtiar, ya kan, usaha segala macem, dan doa. Tiga itu luar biasa. Orang kan suka ngomong ikhtiarnya aja tanpa ilmu kadang-kadang. ya, Nah, justru di sini benar-benar kepake dalam suatu keadaan yang kita nggak usah bilang lah ya keadaan seperti apa, tapi kira-kira kita sudah bisa bayangin guys. Jadi itu pesan yang paling penting dari Om, ya. ya kan, Sangat buat teman-teman semua. Jadi kalau kita terapkan di dunia sehari-hari sama pada prinsipnya. Iya, betul. Nggak ada yang kita anggap ini mudah, ini apa, nanti ini nasib, enggak gitu Om ya. Betul. Jadi itulah Om, ilmu penting. Nah, Om ini ngerasain di salah satu bidang yang kepake bener ilmu Om itu, yang bener-bener kalau nggak itu Ya, kira-kira Om ya. Nah, pernah dengar yang soal Palu itu gimana Om pengalamannya Om? kalau lompat gitu atau gimana? Ada yang kru yang di dalam? ya kebetulan turut berduka kan rekan kita gitu, iya. Anthony almarhum itu ya. He is a hero lah pokoknya. Iya. Sampai Kenapa Om bisa dibilang hero? sampai Di last flight kalau nggak salah dia nurunin ya? Enggak ya? take off it. Oh, take off terakhir, last Jadi take off ya? sampai diakui di seluruh dunia dialah Oh. seorang pahlawan. Jadi gini Om, kita juga coba ngasih persepsi ke kawan-kawan. Jadi di dunia penerbangan ini, maaf Om ya, yang mungkin kita nggak yang kita tahu soal penerbangan ini apa sih Om? Paling pilot. Tapi Pilot. pilot itu penting, tapi dalam artian, dan satu lagi kru cabin alias pramugari. Pramugara juga. Pramugara, oke lah, garigara ya. Ya, artinya mereka semua penting guys, tapi di balik itu juga ada yang lebih penting. Semuanya penting, semuanya vital. Tapi orang kan taunya pilot. Betul. Oh, kalau kita kecil Om, pasti ditanya, oh jadi apa? Iya. Dokter, pilot, insinyur, Polisi, tentara. tentara. Oh ya, polisi, tentara. Pengacara nggak ada? Nggak boleh disebut Om. Jangan disebut Om, nanti kita cut itu. Kalau lupa ngomong gitu. Iya, lupa gua. Nah itu nggak ada yang berpikir untuk jadi tukang batu mulia gitu, atau jadi
bird racer. Bird racer. Kamu kan hobi kacer kan? Iya. Gitu. Ada, jadi selalu mindset orang tuh itu jadi pilot. Tapi it's okay, itu memang juga profesi yang mulia. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya supporting yang mungkin orang lihatnya ya sudahlah, ya kan? Gitu. Tapi ternyata vitalnya minta ampun, dan kejadian di Palu itu pun kita dengar Om ya. Jadi ceritanya itu sangat heroik. Tadi Om ini juga sudah apa ya, ada rasa pasti luar biasa lah. Luar biasa. Jadi ceritanya dia itu take off last take off. Ya. Dalam keadaan earthquake, gempa. Oh. Dan ya kita kan juga ada nonton Tapi ya ketika dia gara-gara, maksudnya memang penyebabnya dia meninggalnya karena memang dia naikin kurang lebih lah Om ya. ya di situ yang harus kita apa ya, kita tangkep, kita resapi adalah tanggung jawab. Tanggung jawab penuh. Gue rasa Yang setiap dipetik itu setiap profesi juga ada di titik itu. Ya. Mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia dokter, ya kan, tanggung jawab. Bahkan pilot, ya kan, Ya. dia tanggung jawab. Mungkin last man on plane itu bakal dia gitu kira-kira Om ya. Tuh. Kira-kira saking tanggung jawabnya dia, mungkin bayarannya nyawa. Gitu kira-kira. Aduh guys, sebenarnya kalau cerita ETC ini pasti panjang. Dan untuk kita bercerita dari 2000 kepilih 38 ini, yang 38 itu guys, bisa sampai sore ya kan. Tapi kita nggak bayang kan Om. Ini tapi gimana Om? Dari tadi agak bingung juga nih. Kok Om boleh gondrong Om? Sebenarnya ada ini lah Om. Itu kan kedinasan lah ya. Setahu gua. Karena kalau Gue pikir Om pas pertama kali Om tuh kalau nggak jual batu pelukis. Jauh ternyata guys. Kebetulan ini sebenarnya juga tidak baik ya. Gondrong ini, tapi Tapi ini nggak maksud ini Om ya, cuma sekedar. iya, Ini artinya kenyataannya kan kayak gini nih. betul, kenyataannya seperti inilah gua apa adanya. Iya, tapi Gua apa nggak ada adanya. larangan di situ. Larangan Harus ada gunting sih. rambut. Ada. Larangan ada. Tapi nggak apa-apa, jangan gara-gara video ntar Om disuruh gunting rambut. Nah, ya. Artinya larangan itu ada. Ya memang dibilang kita melanggar ya, sedikit melanggar. Kalau jenjang jabatan pangkat itu di DETC itu tertinggi apa? Di Penanggung ATC, jawab atau apa istilahnya? di ATC ini sebenarnya ini kan fungsional ya. Fungsional. Artinya kan itu kan koordinasi yang bertingkat kan Om? Iya, jadi Dari radar kalau ke dari sini, ke sini. dari sisi fungsionalnya sendiri. Oh ya, fungsional bukan jabatan itu Iya, maksudnya. Dalam fungsional ETC sendiri itu ya di supervisor. supervisor. Jadi Nah. tingkatannya apa Om? Jadi ada pelaksana Pelaksana. ATC sama supervisor. Supervisor. Iya. Jadi kalau ada suatu hal yang emergency, kan decisionnya nggak cuma kita Om. Kita koordinasi kan. Ya, Berarti jadi kita koordinasinya ke Supervisor. itu. Nanti supervisor akan berkoordinasi dengan manajer terkait. Berarti di dalam ruangan itu kalau ada keadaan yang luar biasa lah, luar kebiasaan, yang paling bertanggung jawab itu yang supervisor tadi ya. Yang pertama adalah ATC on duty. ATC on duty. Iya. Oh, luar biasa, udah kebayang itu. Iya Om, udah kebayang. Jadi kita duduk 2 jam 20 menit, kita megang mic, kita pakai headset. Ini boleh pegang mic ya, kalau pegang mic berarti pakai speaker, kalau pakai headset kita cuma pakai PTT doang. Yang ngodein ke kapten itu kan? Iya, Oke, jadi ready kita- to go gitu-gitu ya? Komunikasi kita Komunikasi. ngatur selama 2 jam 20 itu pure otak kita hanya fokus ke situ. Kagak mikirin pacar, kagak mikirin duit, kagak mikirin apa segala macam, nggak ada. Oh, Full konsentrasi di situ. itu berarti Setelah itu baru mau stres lagi, buntu misalnya. berarti jangan banyak cicilan ya Om. Harus dicek juga tuh, jangan banyak cicilan guys. Iya. Nanti pikiran nih di telepon. Oh, kelewat 2 hari udah ditelepon. Tapi ini loh, Om Andre. Tapi tetap ini manusia. Betul, manusia. Kehidupan sehari-hari itu normal lah, nggak Kalau gue sendiri punya trik-trik. Ya. Trik. boleh. Ya. Oke guys, Ini nanti trik-trik dari. trik cara menikmati hidup. Oke. Nah, Bagus. ini sedikit asik nih. Based on karena kerjaan tadi. Iya, karena ya kehidupan yang gue jalani saat ini adalah gue bisa menikmati hidup gue walaupun pekerjaan
tingkat stres yang lumayan tinggi. Nggak sepakat tuh kalau om bilang lumayan tinggi ya. lah itu. Tinggi ya. Iya, ini Tinggi. kan karena pembawaan om aja santai ya nggak? Risiko juga tinggi, Iya. beban juga tinggi. Cuman ada trik-trik ketika gue udah lepas dari jam dinas. Yaitu bagaimana cara menikmati hidup. Ya kayak gue kayak begini, gue hobi burung, gue hobi ikan. Disitulah cara kita menuangkan tingkat stres itu untuk ya udah hilang di situ. Menikmatinya itu nggak susah kok nikmatin hidup sebenarnya. Iya. Tapi kalau secara internal sendiri misalnya kayak ngadain gathering, ada nggak om yang gitu-gitu? Ada. Atau arisan, ya kan namanya tetap lah di luar itu di Betul. kerjaan kita profesional, di luar itu kan kekeluargaannya mungkin ada ikatan mungkin Ada pasti. ada. Nah itu Cuma kan karena penting. corona kan Hmm. kita menghindari yang ngumpul-ngumpul itu. Ya betul, betul. Makanya kita cuma berdua om. Yes. Ada jarak lagi nih om. Oke, jadi agak terpesona. Coba om gimana lagu yang terpesona? Asik. Lagi viral ya? Aku terpesona, asik-asik, Ya. jos. Benar om. Sebenarnya nggak nyangka juga ternyata guys. Karena kalau dilihat keseharian Om Fuad, ini Om Fuad ini bukan juga mau sebagai presentasi bentuk seorang operator atau apalah ya. Iya. Ini kebenaran gue ketemunya kenalnya alhamdulillah ya kayak gini bentuknya guys. Yang gue bayangin cepak, tadi yang gue bilang di awal tadi kan. Iya. Tapi apapun itu banyak hal-hal yang disampaikan Om Fuad ini jadiin motivasi guys. Banyak hal tadi sebenarnya terlepas dari masalah teknis, oke lah. Pesan-pesan di situ banyak, mulai sampai ke tanggung jawab tadi. Bayangin, ada salah satu rekan mereka nyawa loh taruhan guys. Karena tanggung jawab dia sebagai controller tadi. Itu kejadian di Palu, waktu gempa Palu, Om ya. Palu. Last flight dia yang ini masih tetap Memandu. memandu pesawat. Memandu. Kan main guys. Kalau dipikir-pikir dalam keadaan darurat di situ nggak salah juga kalau dia out kan rasanya kalau sudah darurat benar. Ya, kayak itu- secara naluri lah. Ya, kalau Mau kita nanti ada selfish, Iya. Kalau kita mentingin diri Dia bisa defense lah kan, tapi mungkin karena tanggung jawab terakhirnya guys, luar biasa guys. Dan banyak tadi juga Om Fuad juga bercerita tentang pendidikannya 2038, oh my god, cannot imagine guys. Dan yang terakhir Om Fuad juga ngasih motivasi untuk tetap menikmati hidup Ya. seberat-berat, nikmati. Seberat-beratnya Beban. seberat-beratnya pekerjaan. Dan ini Om, banyak dari yang gua kenal ya. Boleh Om. Mereka berpikir menikmati hidup itu harus duit. Wah, itu Tidak. gue udah sering nih Om, ngobrol sama banyak orang yang ternyata itu nggak semua hal itu kita butuh duit. Iya, kita Ya nggak? butuh duit. Udah, itu sudah. Tapi benar, kita akan terus Om gali orang-orang yang bisa nikmati hidup tanpa dengan ini duit. Duit, betul. Money is not everything. Walaupun everything need money. Yes. Ya kan? Exactly. Oh, itu mungkin bakal gue jadiin semacam patokan nih di konten Asik. gue. Ya kan? Nah, jadi Om tahu kemungkinan ini podcast perdana gue. Om ini tamu perdana. Gue udah ada list Yes. satu tamunya kan. Tapi kemungkinan ini mudah-mudahan Om adalah guest list podcast pertama gue. Dan suatu kebanggaan kita bisa kenal sama orang yang ada di dalam suatu menara yang sangat vital gitu, ya nggak? Lu pikiran lu cuma pergi liburan ke Bali segala macam, lu selamat sampai salah satu ini guys. Ya kan? Gitu. Jadi itulah guys tamu pertama yang menurut gua sangat berkesan lah, ya kan? Kesan. Jadi kalau lebih panjang lagi lama-lama gua nangis nih guys. Boleh nambah lagi nggak? Satu lagi. Nambah mulu. Oh boleh. Jadi- Hari ini spesial. Justru Om ini kan dikawal guys. Gayanya sangat dikawal guys. Ada Tuh, pengawal. Suami sayang istri. Oh Ya. gitu. Oke. Gue Weekend pikir, nih. oh ya bukan suami takut istri bukan ya. Oke. Tadi gue pikir gitu. Kalau Om silakan. Sebenarnya hari ini gue kasih ruang buat Om. Cuman tadi gue pikir gue nggak enak nih kalau buat. Sebenarnya gue mau manyang-manyang nih Om. Ya nggak, kalau perlu Om absen tuh teman-teman Om ya nggak. Nah, tapi oke.
kalau memang Om mau ini silakan Om. Jadi gini Om, yang sering gua dapet selama bertahun-tahun kerja sebagai Berapa tahun Om? Boleh direntang dikit? 2007, 14 tahunan lah. 14 tahun lewat satu dekade tuh ya. Satu lewat. Satu dekade. Menjadi air traffic controller yang paling unik adalah kita perhatian dengan orang, kita perhatian dengan sekitar, kita percaya dengan orang tanpa harus mengenalnya. Oh. Contoh, gua sama pilot kagak kenal bro. Betul. Itu mungkin bisa nggak Om? Kalau dibilang cinta tak harus memiliki. Nah itu dia. Oh, Cinta. ini guys. Karena gini, kita harus buka, ngembangin pikiran orang. Kalau orang tuh taunya cinta tuh pacar cewek cowok. Enggak. Udah, it's about human. Betul. Gitu. It's all about human. We are only human. Betul. Gitu, Lo guys. ngelihat orang susah, artinya lo ngelihat orang jatuh, lo nggak kenal, tapi lo tidak mau menolong, itu salah. Artinya meskipun lo nggak kenal, ya tetaplah sayangi dia, Iya. tetaplah bantu dia selagi lo bisa gitu. Iya. Jadi di selama Om kerja di LTC ini ada suatu mental nih, Ya, bahwa pada prinsipnya itu kita tuh depend on other, ya kan? Kita tuh tergantung dengan sesama guys. Jadi pesan tadi kuat juga bahwa kadang kan orang ya kalau misalnya misalnya nih ya Om ada kelas nih sama pilot, sebel sama pilot ya nggak? Kan nggak mungkin Om. Nah, gitu ya. nggak boleh. Nah, jadi memang disitulah mental yang kata Om tadi itu bukan cuma mental under pressure guys. Lu harus bisa pisahin. Betul. Bahwa lu profesional itu bisa misahin. Profesional ini. Ya kan? Karena based on depend on other. Jadi kita hidup tuh kayak gitu guys. Lu nggak bisa hidup egois. Ya nggak ngerasa paling pintar, ngerasa. Kalau makanya gue bilang tadi, pilot itu wah di luar orang. Iya. Tapi di balik itu dia depend on many instrument. Betul. Gitu Om, kira-kira Om, dia tergantung. Jadi gitu guys. Kita di darat yang ini ecek-ecek janganlah, ya enggak? Iyalah. Banyak di kehidupan kita ini hal-hal yang bernilai dan berharga yang luput dari kita. Enggak cuma tentang glamoritas hidup ini, ya enggak Om? Betul. Betul. Lihat Om, sederhana. Thousand of people is landed on and take off on. Ya enggak? Kira-kira Om? Seperti itu Kalau Om hitung satu pesawat Om udah terbangin, Om bantu. Maksudnya ini bukan Om sendiri, maksudnya Betul. seluruh ATC, Om Ya. appreciate on all ATC around the world lah ya. Kalau kita ambil di Om ini aja mungkin Om udah nggak bisa hitung berapa. Kalau satu pesawat gede itu 200-100 mungkin kali ya, 100. Ya, 100 lebih lah. Udah berapa pesawat Om? Waduh, nggak tahu. Nah, bayangin lo, oke lah, kita tidak tahu dalam perjalanan ada accident itu, ya kita jangan berdoa jangan sampai terjadi lah guys, ya kan? Jadi Tapi di balik itu ada orang yang sebenarnya banyak di dunia ini yang lebih dari lo lah, yang sekedar show off atau apa gitu kan? ya, Jadi di situ kita belajar di sini Om. contoh kecil aja Om. Di aviasi ini tidak boleh ada jaringan yang terputus. Pilot harus ada ground staff, harus ada engineer, harus ada yang check-in counter. Kalau tidak ada check-in counter, mereka tidak bisa naik ke pesawat. Di airport sendiri, seorang air traffic controller, kalau tidak ada teknisi yang ahli radio, yang ahli listrik, tidak bisa bekerja juga. Pilot dengan ATC juga saling simbiosis mutualisme. kan begitu. Jadi inti besarnya itu Om, itulah tadi Om bekerja di suatu sistem yang nggak bisa mutus. Iya, betul. Mungkin kalau Om mau sebutin satu-satu banyak, terlalu banyak mungkin yang mendukung itu. Iya. Dan tidak ada yang namanya ini loh gue seorang ini, nggak boleh. Luar biasa. Flat saja, datar-datar kita nikmati hidup. Nggak nyangka, gue pikir Omnya hobinya belum kacer. Kalau ngelihat cupangnya guys, aduh, Bisa main ternyata gerbang, behind cupang. all of that guys, ya itulah. Jadi gue nggak bisa kata-kata lagi loh. Yes. Sebenarnya kita nggak mereview atau unboxing menara ya. Tapi di sini karena memang niat kita di Secanting Beras ini adalah memotivasi orang. Gua rasa hari ini kalau gua pribadi Om, ini tamu yang cukup spesial. Ya kan? Everything special, tapi ini benar-benar karena gua aja nggak bingung mau ngomong apa gua. Iya. Bingung gua mau ngomong apa, mau lanjutin ngomong apa. Saking gua terpesona. Asik. Ya, ini. Kalau gue pantang dengar suara-suara nyanyian, masa Iya. naluri ini keluar pengen nyanyi juga Betul, gitu. betul.
Aduh, ya udah deh. Kalau kita terus-terusan nanti ini ya enggak istri nunggu enggak ya. Coba lihat udah merenggut belum? Oh itu gampang atau senyum. Tinggal ke sebelah. Enggak, hanya PTC Kota Komas aman dong. Iya, aman. Oke Om. Siap. Mungkin lain kesempatan mungkin ada bahasan lain atau masih sekitar aviation, bolehlah kita nanti Boleh. bantu co-host atau segala macam. Kalau bisa kita dapat kesempatan datengin orang-orang di balik itu, ya kan? Bisa. Jadi mungkin itu dulu Om kita Om. Apa ya? Jangan lupa kita juga ada sponsor. Kalau Om punya bikin bakso di rumah istri iseng-iseng, boleh taruh sini Om. Ya nggak? Atau piala catcher Om gitu. Piala cupang, taruh sini apa Om. Iya. Kita buka seluas-luasnya kesempatan untuk semua orang. Jadi jangan pernah berkecil hati di hidup ini Om ya. Betul. Dan teruslah untuk selalu berpikir positif, membantu sesama, hilangin ego-ego, ya nggak Om? Betul. Ada hal yang lebih hebat dibanding diri kita di luar sana. Benar nggak Om? Yes, dan ketika kita ingin melakukan sesuatu, kalau gue sih ya, kalau gue bukan berpikir dua kali. Kalau gue adalah think more than twice. Think more than twice. Berpikirlah lebih dari dua kali. Jadi Almost ketika- 1000. Yes, betul sekali. Oke. Aduh. Closing kita Om. Aduh. Oke lah kita closing Om. Siap. Kita jadi guys itulah hari ini konten kita, semoga memberi manfaat. Kalau gua sih luar biasa, ya kan. Jadi ikuti terus konten seru kami berikutnya di Chatting Bras. Jangan lupa untuk watch, like, subscribe. Chatting Bras, Kelapa.